Oke guys, welcome back again. Kali ini kita akan membahas tentang leluhur tua keturunan yang melahirkan bangsa atau suku Sangihe. Jadi orang-orang Sangihe ini tersebar dari wilayah kepulauan gugus kepulauan Sangihe Laut Sitaro sampai ke Manado dan sampai ke seluruh dunia. Tapi banyak orang Sangihe yang tidak memiliki kebanggaan dengan daerah sendiri. Kenapa tidak memiliki kebanggaan? Karena mereka belum mempelajari atau kurang membaca tentang referensi-referensi tua atau sejarah-sejarah mereka. Kalau kita melihat di Jerman itu waktu Perang Dunia II pernah muncul faham fasis yang dipelopori oleh Mr. si Hitler yang kejam itu, dan salah satu filsafat yang membuat dia menjadi bangga dengan kepribadiannya atau dengan bangsanya sendiri adalah filosofi tentang bahwa mereka adalah keturunan bangsa Arya. Kita tahu adalah bangsa Arya adalah keturunan orang-orang yang smart dan pintar. Nah, ini dia pelajari dari sejarah-sejarah kuno sehingga membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi. Begitu juga dengan orang-orang India, begitu juga dengan orang-orang Cina, dan begitu juga dengan orang-orang Jawa. Mereka selalu dibekali dengan pendidikan sejarah yang mana mereka di masa lampau itu adalah keturunan yang memiliki peradaban yang luas. Dan bahkan silsilah atau sejarah-sejarah mereka itu pun kita pelajari di sekolah. Tetapi kita orang Sangihe kurang mempelajari siapa sebenarnya kita, dari mana kita berasal, apa yang dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu. Kita mungkin menganggap kita ini hanya adalah suku yang terdampar atau bagaimana? Tapi sebenarnya tahukah Anda bahwa leluhur-leluhur kita adalah orang-orang perkasa dan ternama di masa lampau? Salah satunya adalah yang disebut di sini adalah dengan kata William Sando yang berasal dari Castella Spanyol. Jadi William Sando ini dia datang bersamaan dengan penjajahan bangsa Spanyol. Waktu bangsa Spanyol dan Portugis datang ke wilayah timur, ke wilayah Asia, tepatnya di wilayah Filipina, disinilah William Sando datang. Jadi William Sando ini dikatakan di sini bahwa dia adalah keturunan Castella atau Spanyol. Nah, saya akan menunjukkan beberapa bukti rekaman tulisan warisan-warisan tua. Nah, jadi di sini kalau Anda melihat, di sini ada tulisan tua dari leluhur-leluhur kita. Di sini masih menggunakan dengan bahasa tua, yaitu menggunakan bahasa Mojang. Jadi masih menggunakan ejaan lama. Jadi ini memang buku yang sudah sangat tua. Di sini dikatakan bahwa Pahawan Surga I, yaitu leluhur dari Sensei Madunde yang ada di Siau itu, dia ayahnya adalah seorang yang berasal dari negeri Spanyol yang disebut dengan nama William Sando yang beristrikan Elinang Kati. Jadi ini sejarah ini memang, kalau ada beberapa versi yang lalu yang telah saya ceritakan bahwa Sensei Madunde itu diterbangkan oleh awan lalu jatuh ke Filipina sehingga disebut dengan Pahawan Surga. Nah, itu karena cerita itu masyarakat tidak tahu asalnya sebenarnya siapa, sehingga mereka mengira-ngira mungkin seperti itulah terjadinya. Padahal sebenarnya William Sando ini, Pahawan Surga I ini adalah anak dari William Sando pada waktu itu datang ke Filipina, dan dia menikah dengan wanita yang berasal dari Filipina, yaitu Elinang Kati. Nah, kalau kita melihat bahwa asal penduduk Sangihe memang berasal dari Mindanao, sebagian dari Pulau Mangundo, sebagian dari Minahasa, sebagian dari Maluku. Dan mereka itu datang ke sini karena memang wilayah ini dulunya adalah wilayah masih kosong. Sehingga kita tidak menemukan ada peninggalan-peninggalan peradaban yang terlalu tua di Sangihe. Tapi kita kalau kembali ke Filipina, kita akan menemukan bahwa di sana ada rajutan yang disebut dengan kain kofo. Kalau di sini abad ke-9 kain kofo itu lahir, tapi di Filipina itu sudah sejak abad ke-6, abad ke-5 sudah ada. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa memang kita berasal dari sana. Jadi di sini adalah tulisan tua, kita baca sini bahwa ini buku ini sudah ada dari tahun 1940-an. Jauh sebelum Google lahir. Google lahir itu pada tanggal 4 September 1998. Larry Page pencetusnya di Amerika. Jadi leluhur kita sudah menulis sejarah ini jauh sebelum mereka tahu membuka internet. Jadi ini bukan sesuatu yang dikarang-karang, guys. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi dikatakan di sini bahwa William Sando ini dengan istrinya Elinang Kati memiliki anak Pahawan Surga I. Nah,
Karena William Sandow ini adalah orang Spanyol, maka ia kembali ke Spanyol. Sehingga besarlah si pahlawan surga satu ini, dan dia teringat kata ibunya bahwa ayahnya itu berasal dari Spanyol. Ya, seperti itulah kira-kira. Maka ia ingin pergi ke negeri nenek moyangnya kelak setelah ia besar. Nah, jadi setelah ia besar dari wilayah Filipina Mindanao Selatan, dan kita tahu memang bahwa wilayah Filipina itu sampai sekarang adalah bekas kekuasaan Spanyol. Kalau kita membaca dari nama-nama pulau-pulau di Filipina, ada Pulau Luzon, ada Pulau Batangas, General Santos, Davao City, semuanya itu berasal, memang itu adalah warisan-warisan dari orang-orang Spanyol, sehingga keturunan mereka banyak dipengaruhi oleh darah-darah bercampur dengan darah-darah Spanyol. Dan saya sudah 2 kali ke Filipina, saya membuktikan bahwa ada tradisi orang-orang Filipina asli itu mirip sekali dengan orang Sangihe. Mereka mengenal tagonggong, mereka mengenal dengan baju-baju seperti yang ada di Sangihe, dan bahasa mereka juga ada kemiripan dengan bahasa Sangihe, dan mereka rata-rata bermarga-marga Spanyol. Di sini dikatakan bahwa setelah pahlawan surga besar, dia ingin mencari ayahnya. Ayahnya ini di mana sebenarnya? Jadi dia mendengar kabar bahwa orang-orang Spanyol itu ada di wilayah Maluku. Jadi dia ingin mencari siapa sebenarnya, dan dia dengan beberapa orang temannya, mereka mencari perahu dan ibaratnya mereka berlayar ke arah selatan untuk mencari ayahnya ini yang berdarah Spanyol ini, tetapi mereka terdampar di pulau yang tidak diketahui namanya, yaitu pulau apa guys? Jadi disebut dengan Pulau Sangihe. Karena pada waktu dia sampai, dia ternyata tidak menemukan ada orang-orang Spanyol di situ. Malahan dia masih sampai di pulau yang tidak begitu banyak penghuni. Maka dia menangis. Nah, sampai itulah asal kata, salah satu versi yang mengatakan bahwa asal kata Sangihe ini berasal kata dari Sangi. Lalu mereka, gerombongan pahlawan surga satu ini naik ke atas Gunung Tompoho, di sini dikatakan di Laine. Wilayah ini kan masuk dalam wilayah kerajaan Menganitu. Dan dia mengambil istri di situ. Jadi istrinya pahlawan surga ini akhirnya bertemu dengan masyarakat lokal. Dia meminang seorang wanita yang bernama Manti Buraeng. Seorang wanita yang bernama meminang Manti Buraeng atau yang disebut dengan Masi Alelo. Jadi namanya itu yang terkenal dengan nama Masi Alelo. Dan beranak buntuang. Jadi kita ketahui bersama, saya perlu jelaskan bahwa nama-nama di Sangihe ini biasanya nama yang dileke, atau nama itu mengikuti nama-nama leluhur. Jadi kalau kita mendengar kata buntuang, ada banyak buntuang. Di Tahuna juga ada buntuang. Kalau kita mendengar kata Maka Ampo, di kerajaan Tabukan itu ada beberapa orang raja yang bernama Maka Ampo. Jadi nama itu artinya diwaris-wariskan, mengambil nama dari leluhur. Setelah buntuang menjadi besar, lalu ia menikah dengan Sehiwu Kati atau yang disebut dengan Loho Lawo. Jadi setelah menikah dengan Sehiwu Kati atau si Loho Lawo ini, mereka memiliki anak yang disebut dengan Saseheng Bukide. Jadi saya tidak perlu tuliskan, dengarkan saja Saseheng Bukide. Dan Saseheng Bukide ini menikah dengan Wawu Suwang. Kemudian beranak Masaulu. Jadi dikisahkan setelah beberapa kali pernikahan, maka sampailah kepada Masaulu. Setelah Masaulu jadi besar, ia juga bermaksud meneruskan perjalanan yang sebelumnya diniatkan oleh ayahnya, tapi mereka terdampar di Sangihe. Perjalanan ke luar negeri mencari moyangnya, yaitu orang Spanyol seperti yang dituju oleh pahlawan surga satu. Dan dia menyediakan suatu perahu dengan beberapa orang, dan mereka berangkatlah Masaulu beserta beberapa orang pengawalnya. Tetapi perjalanan ini tidak tiba juga di Spanyol, malahan mereka terdampar di Ternate. Jadi setelah rombongan Masaulu ini tiba di Ternate, mereka sampai pada pelabuhan, dan di situ dia melihat ada kapal dari orang-orang Spanyol, dan dia melihat di dalam kapal itu ada seorang wanita.
wanita yang cantik, artinya dia jatuh cinta dengan, karena dia tidak sampai di Spanyol tapi dia tiba di Ternate dan dia melihat kapal di situ. Pada waktu itu memang wilayah Spanyol, orang-orang Spanyol dan Portugis memang sering mondar-mandir di Maluku karena masalah rempah-rempah. Jadi memang ini sesuai dengan sejarah bahwa memang demikianlah. Di situ dia akhirnya jatuh cinta dengan wanita tersebut. Dan ia pun mencari siapa kapten dari kapal tersebut. Dan dia berkisah bahwa ayahnya juga, leluhurnya juga, yang bernama William Sando ini adalah keturunan Spanyol dengan ibunya Elena Angkati. Dan dia adalah sudah cucu, dan dia ingin meneruskan perjalanan dari ayahnya ini, mencari ayahnya. Dan dia meminang wanita ini yang adalah juga keturunan Spanyol. Maka si nahkoda itu pun merelakan atau menyetujui dia meminang wanita itu, dan berkata bahwa Masa Ulu berkata bahwa William Sando ini adalah Kastela Spanyol. Si kapten ini percaya karena memang marga dan nama dari William Sando adalah keturunan kerajaan, ya orang-orang yang berdarah biru. Maka pun disetujui peminangan dari si Masa Ulu ini. Dan di situ akhirnya dia, si Masa Ulu ini, kawin dengan wanita Spanyol tersebut. Tidak dikatakan sini siapa namanya, mungkin Rebecca atau siapa, saya tidak tahu juga. Di sini dikatakan bahwa mereka memiliki 3 orang anak. Dan anak yang pertama, sini saya tunjukkan dokumen aslinya. Jadi coba perhatikan guys, pada pertengahan tulisan ini ada tulisan kata Tidore 2 ini. Dan dia berpelihara dan mendapat 3 orang anak laki-laki. Yang satu jadi raja di Tidore. Anak yang kedua jadi raja di Jailolo. Dan anak yang ketiga raja di Bacan. Jadi Anda lihat ini tulisan kuno, masih menggunakan ejaan lama. Jadi ini tidak dikarang guys. Ini dari buku sumber yang tua, jauh sebelum Google lahir, jauh sebelum Gramedia, jauh sebelum hoax ada. Jadi ini murni warisan yang turun-temurun. Banyak yang tidak ketahui karena kita sudah terlalu terombang-ambing dengan pengetahuan modern. Apabila Masa Ulu sudah mempunyai anak 3 orang tersebut di atas, maka ia membuat sumpit. Nah, di sini ceritanya berlanjut. Nah, dari sini ceritanya berlanjut setelah dia memiliki anak itu. Diceritakan bahwa Masa Ulu ini adalah orang yang gemar mencari burung atau berburu binatang di luar, di hutan. Jadi sinkron dengan cerita yang lama, tapi cerita yang lama tidak menjelaskan siapa silsilah keturunan itu berasal dari mana. Mereka mungkin hanyalah diambil dari pihak ketiga yang mungkin kurang jelas narasumbernya, sehingga hanya ya kira-kira seperti itulah. Tapi di sini dikatakan bahwa Masa Ulu gemar menyumpit burung di hutan. Dan ia sampai menyusuri hutan yang lebat di Gunung Antosa. Jadi Gunung Antosa ini wilayahnya ada di Ternate guys. Nah, di sini coba Anda lihat dalam tulisan tua ini, di Gunung Antosa. Jadi Masa Ulu tinggal dan ia bertemu dengan 2 orang pertapa. Jadi saya lanjutkan. Jadi dikisahkan bahwa Masa Ulu ini dalam hutan itu bertemu dengan 2 orang pertapa. Dan tertuanya ini di Bukit Antosa di Ternate, di wilayah Ternate. Dan 2 orang pertapa itu menahan si Masa Ulu ini untuk tinggal beberapa hari lagi sebelum dia melanjutkan perburuannya. Dan Masa Ulu pun tinggal di situ. Dan setelah ia tinggal, maka ia berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi 2 orang pertapa ini melarang si Masa Ulu. Karena apa? Karena jangan sampai ia menemukan air yang disebut dengan air Sentosa. Jadi di Ternate itu ada air yang disebut dengan air Sentosa. Dan kalau Anda mengecek sekarang pada tahun 2021 pada saat video ini saya buat, di Ternate itu ada disebut dengan Ake Sentosa. Jadi kalau Anda tidak percaya silakan Anda mencari di Google. Dan tulisan ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Mungkin kalau dihitung dari umur saya ini sekitar 50 tahun yang lalu. Sebelum Google, sebelum hoax, dan sebelum ada propaganda media-media massa, Gramedia atau apalah segala macam itu. Ini sudah dikatakan bahwa di situ ada air Sentosa. Di sini disebut dengan air Sentosa. Jadi ini guys, di sini disebut dengan air Sentosa. Ya, ini ada kata berjalan, jalan.
dia menemukan air Sentosa atau yang disebut sekarang air Sentosa. Jika Anda ragu dengan cerita ini, Anda silakan mengecek di Google. Saya sudah mengecek di Google dan saya mencari tahu apakah benar ada air Sentosa. Jadi buku yang ditulis 50 tahun yang lalu ini saya sandingkan dengan program informasi sekarang. Apakah benar ada air Ake Sentosa atau hanya khayalan-khayalan? Oke, di sini saya tunjukkan kepada Anda. Di sini ada disebut dengan saya mencari di Google Ake Sentosa. Nah, di sini terdapat pesan kesejahteraan dari Ternate. Pengunjung melihat kolam penampung Ake Sentosa di Kompleks Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Jadi di sini ternyata ada, dan Ake dalam bahasa Sangihe adalah air. Dan di situ juga ada sejarahnya dahulu bahwa Ake Sentosa juga berhubungan dengan pendekar-pendekar dari Tabukan. Nah, ternyata Ake Sentosa ini sudah lama sudah ada dan itu berhubungan dengan leluhur-leluhur kita, yaitu yang disebut dengan masa ulu di sini. Jadi di sini dikatakan bahwa air Sentosa itu berlokasi di kompleks kerajaan Kedaton Ternate. Di situ masa ulu bertemu 9 orang bidadari. Nah, kisah ini bersambung dengan bidadari ini. Dan bidadari yang ke-9 itu yang akhirnya dijadikan istri oleh si masa ulu ini dengan cara menyembunyikan bajunya atau ya selendangnya atau apalah. Dan putri yang ke-9 yaitu yang menjadi istri dari masa ulu ini yaitu bidadari, itulah yang disebut dengan nama terkenal dengan nama Bintang Karamat atau Bintang Karamate. Nah, inilah si masa ulu yang akhirnya kawin dengan Bintang Karamat. Jadi Bintang Karamat ini adalah nama julukan sebenarnya bagi si bidadari yang menjadi istrinya ini. Jadi juga ada sejarawan dari Siau, Bapak TB Elias, sepakat dengan sejarah ini bahwa leluhur mereka juga menurunkan seperti itu. Bahwa keturunan-keturunan di Siau juga ada keturunan dari masa ulu dan istrinya Bintang Karamat. Jadi ini versi yang lebih mengarah kepada silsilah. Dan dikatakan di situ bahwa si Bintang Karamat dan masa ulu ini artinya akhirnya masa ulu dan Bintang Karamat ini pun kawin dan mereka memperoleh anak, yaitu anak yang pertama disebut dengan Bin Surangi 1 dan Sensei Medunde 1. Nah, di sini anak mereka adalah Bin Surangi 1 dan Sensei Medunde 1. Jadi berbeda dengan Bin Surangi yang setelah itu ya. Karena dalam silsilah orang Sangihe ada sebut dengan kata 1 atau 2, maksudnya itu yang pertama. Ya, leluhur, lebih tua dari yang itu. Ada juga kan Kansil 1, Kansil 2, Lokom Banua 1, Lokom Banua 2. Jadi kita akan kupas semuanya itu. Nah, setelah itu Bin Surangi 1 beristrikan Siti Bae dan beranak Lokom Banua 1. Jadi Bin Surangi beristrikan Siti Bae dan beranak Lokom Banua 1 dan Sultan Ontosa turun-temurun. Di sini katakan turun-temurun kepada Sultan Ternate. Jadi ternyata sultan-sultan di Ternate itu juga adalah keturunan-keturunan dari raja-raja yang akhirnya juga menjadi raja-raja di Sangihe. Sehingga ada kekerabatan antara orang Maluku dan orang Sangihe. Dan jika Anda pergi ke Ternate mempelajari silsilah-silsilah di Kesultanan Ternate, Anda pasti akan tercengang dan terheran-heran. Karena memang memiliki hubungan yang erat. Mereka sangat menghargai orang Sangihe. Punya hubungan persaudaraan yang luas karena sultan-sultan mereka juga adalah keturunan dari Sangihe. Jadi di sini dikisahkan bahwa akhirnya Lokom Banua 1 berlayar ke Sulawesi dan tinggal di Bolaang Mangondo. Nah, kalau kita ke Bolaang Mangondo, coba kita cari tahu tentang kisah-kisah Bolaang Mangondo. Pasti banyak sekali hubungannya dengan Sangihe karena mereka juga memiliki kata Guman Sarangi, tapi mereka menyebutnya dengan kata Guma Langit. Dan dalam literatur tua yang saya punya ini, yang dituliskan oleh leluhur-leluhur Sangihe sebelum Google dan sebelum hoax, itu juga dikatakan Guma Langit. Guman Sarangi itu mungkin sudah dialek bahasa Sangihe. Jadi kita baca di sini beristrikan Sinangyang dan beranak Raja Kasili Adi dan Raja Winangkang. Jadi dikisahkan di sini bahwa keduanya menurunkan bangsawan-bangsawan di Minahasa, Bolaang Mangondo, Talaut dan Maluku. Nah, coba kita cari tahu di sumber Google. Nah, di sini di sumber Google, di sini ditulis, saya ambil dari Google ini. Silakan kalau Anda mau cek sendiri di Google. Adalah nama bernama Loloda Mokuago, hanyalah nama personal orang
bukan sebutan jabatan atau gelar Raja Manado. Yang dikenal dengan gelar jabatan Datu Binangkang Raja Laloda Mokoago, Raja Manado Dodi Mokoago, yang dimaksudkan adalah tua, yakni lebih tua dari Tadoho dan anaknya Tadoho bernama Laloda Mokoago. Ini sejarawan W. Runebir. Jadi ini disebut dengan Datu Binangkang Raja Manado, Raja Wenang. Jadi ini sumber dari Google yang ditulis sekarang, guys. Kalau kita bandingkan dengan sumber yang lebih tua, ya kita punya di sini masih dengan tulisan-tulisan RADJA Raja Winangkang. Jadi dikatakan di sini bahwa keduanya menurunkan bangsawan Bolaang Mangondo dan Minahasa dan Sangir Talaut. Jadi di sini dikatakan bahwa Raja Winangkang dalam tulisan ini, tapi kalau dalam Google itu mereka menyebut kata Winangkang beristri Silagando dan beranak Mokodompis serta Manopo. Jadi hal-hal ini sudah saya cross check dengan sejarawan Sulawesi Utara, yaitu Profesor Dr. Ulain, dan sudah sempat diseminarkan di provinsi, dan memang tidak ada yang memprotes karena memang demikianlah. Diurut-urut mundur memang benar, tidak dikarang-karang. Siapa juga yang mengarang sejarah? Tidak ada orang dapat mengarang sejarah karena itu sudah terjadi di masa lampau dan dapat di cross check. Oke. Raja Manopo beristri Dumpo, ya dengarkan saja Dumpo, dan beranak Raja Daloda. Ya ini serta Raja Mokoago turun-temurun di Bolaang Mangondo. Jadi ternyata leluhur-leluhur kita pun menjadi raja di Minahasa, di Manado, dan di Bolaang Mangondo. Raja Mokodompis tinggal di Minahasa, beristri. Di sini dikatakan bahwa Raja Mokodompis tinggal di Minahasa. Jadi ini bukan Raja Mokodompis yang dimengan itu, ya. Ini Raja Mokodompis tua. Jadi ada banyak nama yang mirip, tapi itu ada yang tua, ada yang muda. Kalau di Kerajaan Tabukan ada Raja Makaampo Yuda I, ada berapa nama yang menggunakan nama Makaampo. Jadi Raja Mokodompis tinggal di Minahasa, beristri Ahung Sapa, beranak Marung Senge. Marung Senge beristri Wawu Hiabe, beranak Humbea, dan Humbea beristri Maure. Jadi dikatakan di sini bahwa keturunan mereka artinya sampai pada Hiabe dan beranak Humbea, dan Humbea beristri Maure. Dan anak mereka adalah ada 9 orang. Yang pertama yang disebut dengan Tatengking. Yang kedua disebut dengan Bukara Kombang. Yang ketiga Rasubala. Yang keempat Bahu Kiki. Yang kelima Sahadagi, yang keenam Boleh Muring, yang ketujuh Taka Hapekang, yang kedelapan Sampahuta, yang kesembilan Beli Sehiwu. Jadi mohon maaf guys kalau mungkin saya tidak sempat membaca dengan tepat karena memang tulisannya sudah sangat kabur. Dari 9 orang tersebut turun-temurun sampai ke suku-suku Minahasa, Sanghiha Talaut, dan Maluku Utara. Jadi keturunan-keturunan bangsawan yang ada di Manado, Bolaang Mangondo, Sangir Talaut sampai ke Maluku Utara itu berasal dari leluhur orang-orang Sanghiha. Jadi berbanggalah kita dengan sebagai orang Sanghiha. Jangan Anda merasa minder. Kalau Anda mungkin merasa minder, cobalah Anda pelajari siapa gubernur pertama di Sulawesi Utara Tengah, yaitu Bapak A. Maramuli, berasal dari Sanghiha. Jadi dari situ aja sudah mendapat patokan bahwa memang benar leluhur kita di masa lampau adalah keturunan-keturunan pemimpin yang besar. Di dalam mari kita menjadi suku yang berbangga, dan don't forget to subscribe. Sorry for jika ada kesalahan pengucapan atau sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Tapi pada dasarnya semua ini dilakukan untuk mengangkat derajat kita orang Sanghiha dan lebih kita mempererat rasa persaudaraan. Thank you for watching and see you on next session.